Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diah Ayu Kusumaningrum dari Universitas PGRI Madiun. Kali ini kita akan membahas topik 5, Filosofi Pendidikan Indonesia, Koneksi Antar Materi, Pendidikan yang Merdeka dari Perspektif Lain. Dari topik 1 kemarin, yaitu membahas mengenai pembelajaran pendidikan Indonesia. Pendidikan menjadi suatu cara atau mekanisme dalam menanamkan dan mewariskan nilai-nilai dari dasar negara tersebut. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa agar dapat menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Kemudian topik pembelajaran yang pertama. Untuk itu, pendidikan sangatlah berperan dalam melestarikan keragaman, menjaga kesatuan, memelihara keharmonisan, dan mengembangkan kualitas keindonesiaan. Perjalanan pendidikan nasional. Terjadinya diskriminasi pendidikan di mana hanya golongan-golongan tertentu saja yang boleh mengenyam pendidikan. Pendidikan yang diberikan Belanda bertujuan menciptakan sumber daya manusia untuk menjadi tenaga kerja Belanda dan diberi upah yang seminim-minimnya. Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas saja dan hanya mengajarkan menulis, membaca, serta menghitung. Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita Paru sebagai gerbang kemerdekaan kebangsaan kebudayaan bangsa yang bisa menjadi landasan sistem pendidikan dan pengajaran di Indonesia. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Paradigma pendidikan mulai berhasil berkembang dan semua rakyat bebas untuk bersekolah. Di sini akan membahas perjalanan pendidikan nasional Indonesia juga, perjalanan pendidikan nasional sebelum merdeka. Pendidikan sebagai suatu upaya untuk memajukan pertumbuhannya pendidikan budi pekerti, kekuatan karakter, pikiran, serta tubuh anak, menurut Ki Hajar Dewantara. Pada tahun 1816 sampai 1836, Napoleon Bonaparte jatuh. Netherlands dibentuk kembali. Hindia Belanda membuat Reglement atau undang-undang tentang pemeliharaan pengajaran. Kemudian pada tahun 1854 didirikan Sekolah Kartini untuk wanita pribumi. Kemudian pada tahun 1854 didirikan Sekolah Bumi Putra dan Sekolah Kabupaten. Di tahun 1908 terdirinya organisasi Budi Utomo. Dan pada tahun 1912 terdirinya Stovia untuk pendidikan dokter bagi kalangan pribumi. Dan di tahun 1920 lahirnya cita-cita perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Selanjutnya, pendidikan perjalanan nasional setelah merdeka. Pada tahun 1945 sampai dengan 1966 dibentuknya Sekolah Rakyat. Pendidikan ditempuh selama 6 tahun, lalu SMP dan STM. Kurikulumnya dari Lerplan hingga berganti kurikulum 1964. Pada tahun 1966 sampai dengan 1998, masa Orde Baru era pembangunan pendidikan dengan adanya interaksi Presiden Inpres Pendidikan Dasar Estanas UMPTN sebagai seleksi intelektual peserta didik. Pada tahun 1998 sampai dengan 2006, era reformasi
reformasi kebijakan pendidikan baru terlihat revolusioner. Kurikulum yang digunakan kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kemudian pada tahun 2006 hingga 2020, kurikulum tingkat satuan pendidikan desentralisasi sistem pendidikan. Kurikulum ini menggunakan silabus, kemudian dilanjutkan menggunakan kurikulum 2013. Nah, di 2020 hingga 2022 ini terjadinya pandemi di Indonesia. Dibuatlah kurikulum darurat. Nah, sekarang pada tahun 2023 hingga sekarang ini kemudian dilanjutkan dengan kurikulum merdeka, inovasi dalam pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan minat belajar siswa. Salam dan bahagia, Bapak Ibu calon guru penggerak. Video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial, sekaligus menjadi pengantar bagi Anda untuk berefleksi kembali perjalanan pendidikan Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Tahukah Anda, pada tahun 1854, beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon-calon pegawai. Kemudian tahun yang sama, lahirlah sekolah-sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya, dan hanya mendidik orang-orang pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah Anda mengapa? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru yang mengimpikan perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta sebagai sebuah gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa. Taman Siswa ada sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Video ini adalah pengantar menuju video kedua, Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Memasuki topik 2, yaitu dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Yang kedua, sistem Among merupakan metode yang mana anak harus dituntut untuk mengembangkan dirinya sesuai kodrat dan potensinya. Dan yang ketiga, pendidikan anak berhubungan erat dengan kodrat zaman. Yang keempat, budi pekerti dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta kognitif,
karsa efektif, hingga dapat menciptakan karya psikomotor. Anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Masih memasuki topik 2, yaitu pendidikan dan nilai sosial. Pancasila memuat nilai-nilai yang perlu dilestarikan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Mulai pendidikan Pancasila bertujuan untuk membentuk kemampuan berperilaku, mampu mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan hati nuraninya demi kemajuan bangsa, mampu mengenali masalah hidup bersama dan menemukan cara-cara dan pemecahannya, mampu mengenali perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Sekarang kita sudah memasuki ke topik 3, identitas manusia Indonesia. Pancasila merupakan intisari dan merangkum nilai-nilai, jiwa dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Hal ini juga ditegaskan oleh Ki Hajar Dewantara dengan menggali nilai-nilai luhur yang sudah dihidupi masyarakat di Kepulauan Nusantara. Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Indonesia, yang mana identitas ini terdiri dari bahasa, bendera, lagu kebangsaan, lambang negara, semboyan, dan dasar falsafah. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki keberagaman budaya, bahasa, agama, keyakinan, etnis, suku, dan kearifan lokal. Keberagaman tersebut menjadi kekuatan bangsa Indonesia dalam memaknai keberagaman sosiokultural dan nilai-nilai luhur yang ada pada setiap daerah. Akar-akar budaya tersebut merajut keberagaman untuk memperkuat nilai-nilai kemanusiaan khas Indonesia. Pancasila menjadi perekat keberagaman nilai-nilai luhur budaya yang membentang luas dari Sabang hingga Merauke. Seperti berlian berserak di Katulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam budaya dan agama tak mampu menghalangi kita menjadi bangsa yang satu. Pekerjaan besar memang untuk bisa melihat Indonesia dari mata yang sama dan bukan dari sudut pandang yang berbeda. Tetapi ini Indonesia, tanah kaya yang masyhur akan perbedaan dan keramahannya. Tanah lahirnya masyarakat yang terbuka dan memiliki daya juang tinggi. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila, yang di bawah naungannya hidup kita damai dan tentram selama berpuluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika, yang walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya kita memasuki ke topik 4, Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila yang
identitas bangsa Indonesia. Dalam kebinekaan setiap latar belakang kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan agama. Pendidikan nasional Indonesia didasarkan atas profil pelajar Pancasila sebagai perwujudan manusia Indonesia yang kuat dan nilai-nilai leluhur budaya yang menjadi akar pendidikan dalam upaya memaknai dan menghayati nilai-nilai kemanusiaan. Profil pelajar Pancasila merupakan ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih. Para pendiri bangsa telah menggali nilai-nilai filsafat hidup berbangsa yang dirumuskan dalam dasar negara yaitu Pancasila. Oleh karena itu, Pancasila merupakan dasar filosofi pendidikan pada umumnya dan pendidikan agama di Indonesia yang berkontribusi sebagai kesatuan hidup berbangsa dalam kemajuan Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila menjadi dasar perkembangan paradigma pendidikan, transformasi untuk melestarikan kemajuan budaya, agama, ras, serta suku di tengah tantangan dan ancaman karakter pecah hidup berbangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila antara lain yaitu keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada visi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga ada cita-cita kesatuan hidup bangsa. Yang keempat penegakan hak dan kewajiban setiap warga negara untuk berpartisipasi Indonesia aktif dalam hidup bangsa. Yang kelima ada perjuangan untuk mewujudkan peradilan sosial bagi rakyat Indonesia. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik harus mendapatkan tuntunan yang disebut sistem AMON. Gambaran pendidikan yang memerdekakan peserta didik antara lain pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Guru memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam berkarya dan mengembangkan potensinya. Guru menciptakan pembelajaran yang berdiferensiasi di mana mampu mengakomodir semua kebutuhan belajar peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik mendorong kreativitas dan membantu mereka menjadi individu yang mandiri dan berpikir kritis. Guru memberikan proyek nyata atau tugas yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengeksplorasi minat. Pendidikan yang memerdekakan peserta didik harus mendapatkan tuntunan yang disebut sistem AMON. Gambaran pendidikan yang memerdekakan peserta didik antara lain yang pertama, pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik. Yang kedua, memberikan kebebasan pada peserta didik dalam berkarya dan mengembangkan potensinya. Yang ketiga, kebutuhan menciptakan belajar pembelajaran peserta didik yang berdiferensiasi. Dengan menyadari kepentingannya menanamkan karakter Pancasila, pendidikan di Indonesia saat ini dalam kurikulum membuat profil pelajar Pancasila guna mewujudkan belajar Indonesia yang dapat berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dalam usaha mewujudkan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran abad ke-21 dan yang berpusat kepada peserta didik, tentunya perlu peran pendidikan untuk menuntun dan menumbuhkan profil pelajar Pancasila ini. Keteladanan seorang pendidik dalam menjalankan hal tersebut pasti akan dilihat dan dipelajari oleh pendidik. Dari kesimpulannya, Indonesia mengalami transformasi pendidikan sejak sebelum kemerdekaan hingga sekarang, termasuk perubahan pendidikan pada abad ke-21. Menurut gagasan Ki Hajar Dewantara, meskipun
Didukung oleh perkembangan teknologi, Indonesia tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila dan menjaga identitas manusia Indonesia dalam evolusi pendidikan. Pendidikan abad 21 diharapkan memberikan kebebasan, kemandirian, dan kemampuan mengatur kehidupan tanpa tekanan, seperti yang telah diimplementasikan oleh beberapa sekolah yang memerdekakan peserta didik. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata ataupun salah perbuatan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.